Maka di zaman itu Allah memberikan taufik kepada Imam Syu'bah. Makanya subhanallah, Allah menginginkan para ulama mempunyai kekuatan, maka dia membeberkan fulan dhaif. Kepada orang-orang yang dhaif ini, dia mengatakan kepada hukumah bahwa ini pemalsu hadis, ini tukang mencuri hadis, fulan hafalannya rusak, tidak pantas meriwayatkan hadis. Maka hukumah tahu dari Imam Syu'bah. Maka di saat Syu'bah mengatakan, kamu jangan meriwayatkan hadis ya, hafalan kamu hancur, pendusta, pemalsu hadis, awas, kalau tetap meriwayatkan aku laporkan kepada sultan, akan ditutup majelisnya. Fahimtum? Maka seperti ini kedudukan Imam Syu'bah, kata Imam Asy-Syafi'i, seperti itu. Dan berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah amirul mu'minin fil hadis, maka dia adalah amirul mu'minin, seperti Umar amirul mu'minin, pemimpinnya kaum muslimin, maka dia pemimpinnya para muhaddisin. Dan berkata juga Sufyan ibnu Uyainah dengan ucapan seperti itu. Berarti dua Sufyan mengucapkan bahwa Syu'bah itu adalah amirul mu'minin fil hadis. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in yang mutasyaddid dan pelit untuk memuji, dia katakan Syu'bah imamul mutqinin. Syu'bah itu imamnya orang-orang yang hafal, sangat kuat hafalannya. Maka begitupun Yahya ibnu Sa'id al-Qattan yang hidup di tabaqah ke-9, laisa ahadun ahabu ilayya min Syu'bah wala yu'diluhu ahadun indi. Maka aku sangat mencintai dari muhaddisin adalah Syu'bah, dan aku tidak mengunggulkan dari yang lain Syu'bah ini. Wa kana a'lamu birijal, karena apa? Dia orang yang paling mengetahui tentang rijal. Maka dimudahkan oleh Allah untuk memeriksa rawi-rawi di Irak. Jangan belajar dengan fulan-fulan dhaif, jangan belajar dengan fulan-fulan kadzdzab. Maka ini keutamaan beliau. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Disebutkan oleh Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, wa kana Sufyan sahibu abwab. Adapun Sufyan Ats-Tsauri yang hidup di zamannya, maka dia sahibul abwab, maknanya matan-matan hadis dia faham. Namun Syu'bah memahami lebih dari itu ilmu rijal. Wa sa'altu Yahya ibnu Sa'id, ayyuma kana ahfad lil hadis at-tiwal, Syu'bah au Sufyan? Faqala kana Syu'bah amrun fiha. Maka mana yang paling kuat hafalannya, Imam Syu'bah atau Sufyan Ats-Tsauri, terutama hadis-hadis yang panjang dan sanad-sanad yang panjang? Maka Yahya ibnu Sa'id mengatakan Imam Syu'bah lebih kuat. Dan dulu Imam Syu'bah selalu meriwayatkan kepada murid-muridnya dari Qatadah, bahwa Qatadah mudallis. Maka dia mengatakan kuntu atafaqqadu famma Qatadah fa idza qala sami'tu aw haddatsana nahfaduhu wa idza qala haddatsa fulan taraktuhu. Maka dulu Qatadah tidak menulis, menghafal. Dan dilihat Qatadah dulu, Syu'bah jika duduk di Qatadah tidak menulis dulu, menghafal. Jika berkata Qatadah haddatsana fulan, dia hafal untuk ditulis nanti di rumah. Namun jika berkata Qatadah qala fulan, alah mudallis, ditinggal. Fahim? Maka inilah dari Syu'bah ibnul Hajjaj. Maka sekarang kita masuk kepada Muhammad ibnu Ziyad Abul Harith al-Qurashi al-Madani. Maka berpindah dari Syu'bah al-Wasiti dari Irak ke Madinah, ke Al-Qurashi. Meskipun begitu dia meninggal di Irak atau di Basrah, makanya Syu'bah mengambil ilmu dari dia. Berkata Abu Hatim terhadap rawi ini, mahaluhu sidq,
Dan berkata Ahmad ibnu Hanbal di saat ditanya silsilah dari Syu'bah yang meriwayatkan dari Muhammad ibnu Ziyad, dikatakan siqotun an siqoh, maka rawi siqoh kepada rawi yang siqoh, dan disikohkan oleh Ibnu Ma'in, Nasai, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Kemudian dari Abi Hurairah. Maka selesai dari sanad. Apa tujuan tadi kita mempelajari sanad? Pertama, mengetahui ilmu rawi dan rijal sehingga memudahkan ilmu hadis. Kedua, apa? Agar kita mengambil qudwah, biodata, biografi. Maka awas, jangan sampai kalian melewati banyak dari para ulama biodata, biografi, dan kalian menuntut ilmu, kemudian kalian jauh sifatnya dari mereka. Maka para ulama dulu seperti disebutkan, alladzi yajlisuna inda Ahmad ibn Hanbal khamsa alf. Murid-murid yang menulis dari Imam Ahmad ada 5.000. Maka Imam Ahmad di zaman itu muridnya banyak, 5.000 menulis. Terbayang tidak ada mikrofon. Maka sekarang kita misalnya di masjid atau di muhadarah, tinggal disimpan mikrofon, 5.000 orang tumplek, semuanya mendengar dengan jelas. Haddatsana fulan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kada wa kada, jelas. Maka di zaman Imam Ahmad tidak ada mikrofon, bagaimana? Maka teriak-teriak dan disampaikan yang mendengar kepada yang lainnya seperti itu. 5.000 muridnya. Disebutkan wa min khamsa alaf khamsumi'ah, hanya 500 saja. Apa? Kana yaktubun wa yaktadun bisamtihi. Mana samtihi? Dengan akhlaknya. Maka 500 dari mereka, dari 5.000, 10%-nya mereka hanya, ataupun kebanyakannya mereka hanya menulis hadis. Maka 10% dari mereka menulis hadis dan berqudwah kepada Imam Ahmad. Masya Allah, Imam Ahmad, dia qiraahnya demikian, aku pun ingin demikian. Masya Allah, Imam Ahmad hafalannya demikian, aku pun ingin menghafal demikian. Masya Allah, Imam Ahmad menghidupkan sunnah-sunnah, aku pun ingin menghidupkan sunnah-sunnah. Fahimtum? Maka ini yang diinginkan dari kalian, menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu itu jangan sembarangan. Menuntut ilmu dari orang-orang yang memang berilmu. Kedua, mempunyai akhlak. Maka kalian mulazamah dengan orang-orang yang berilmu dan mempunyai akhlak. Itu yang diinginkan. Karena ini juga nasihat dari Muhammad ibn Sirin. Inna hadal ilma dinun, falyangdur ahadukum aman ta'huduna dinahum. Bahwa ilmu agama ini adalah agama. Maka di saat seorang menuntut ilmu, melihat gurunya. Kalau gurunya manhajnya tidak jelas, ya sudah, lebih baik ditinggal. Kalau gurunya ahli tauhid, ahli manhaj, namun buruk akhlaknya, maka akan menjadikan saya pun menjadi buruk, arogan. Maka dilihat mana dari dai-dai yang lebih baik akhlaknya, agar saya kelak menjadi dai yang berakhlak mulia. Dan dulu Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka disebutkan di dalam hadis Imam Ahmad yang disahihkan oleh Syekh kami Muqbil, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka para dai warasatul anbiya, dai-dai ilallah, pewaris ilmu Nabi, maka ilmu ini yang harus dipenuhi apa? Berakhlak mulia. Maka di sini Imam Ahmad dulu mengajar dari murid-muridnya yang hanya 500, mencatat bagaimana dia menulis akhlak Imam Ahmad. Imam Ahmad salat malam, Imam Ahmad mudzakarah, Imam Ahmad bla bla bla, ditulis. Imam Ahmad menghidupkan, menjaga sunnah, terutama khalqul Quran, dan dia bersabar, didera, dipenjara dan seterusnya. Maka inilah yang kita inginkan dari kita mempelajari rawi-rawi hadis. Bukan hanya mempelajari rawi-rawi hadis begitu saja. Kembali kepada matan. Berkata Rasulullah, likulli amalin kafarah. Maknanya setiap amalan itu ada balasan dan pahalanya. Maka di saat Nabi mengatakan likulli
hadis qudsi. Nabi meriwayatkan dari Allah, likulli amalin kafaratun, setiap amal itu ada pahalanya. Dan maknanya di sini seperti di hadis yang dijelaskan bahwa selain dari puasa jelas dari mudha'af kepada mi'ati di'fin kepada sabi mi'ah di'fin. Mulai dari didobelkan pahalanya ataupun 10 kali lipat ataupun 700 kali lipat. Lalu Nabi berkata, Allah berkata di sini, as-saumu li wa ana ajbi, kecuali puasa. Maka puasa itu hanya dariku pahalanya dan aku akan membalasnya. Kenapa? Karena dia dalam keadaan sabar dan ikhlas menahan lapar dan haus dan kerinduan kepada istrinya. Maka ini balasan dari Allah, pahalanya berlipat-lipat, tidak sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Bisa jadi 1 juta, 1 miliar. Maka ini dari keutamaan berpuasa. Hadis ini membicarakan tentang keutamaan berpuasa. Namun poin pendalilannya apa? Qala rabbukum au yarwihi an rabbikum, bahwa Allah meriwayatkan kepada Nabi. Maka Allah mempunyai sifat berbicara, meriwayatkan kepada Nabi. Dan di sini poinnya jelas, yarwihi an rabbikum. Namun faidah hadis ini tentang keutamaan berpuasa, bahwa orang yang berpuasa pahalanya di sisi Allah yang tidak terduga. Ini yang pertama. Yang kedua, wala khulufu fami shaimi atyabu indallah min rihil misk, bahwa mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada misk. Menjadi pendalilan pertama keutamaan orang-orang yang berpuasa, mulutnya di sisi Allah harum, meskipun di sisi manusia bau naga. Kaif haluk, bau, apalagi yang tidak sikat gigi. Maka di sebelah orang Allahu Akbar, maka bau naga di sisi manusia. Karena apa? Karena bakteria, dan dari perut juga asam laktat yang keluar dari lambung dikarenakan tidak ada makanan untuk penguraian naik ke atas, bau. Dan ini bukan kita mengejek, namun dipuji di sini indallah, di sisi Allah. Maka ini keutamaan orang yang berpuasa, seperti kita pernah membahasnya di kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Fadailis Siyam. Dan di sini menjadi pendalilan dari hadis ini, atyabu indallah min rihil misk, apa? Bahwa sebaik-baiknya utur minyak wangi adalah misk. Disebutkan oleh para ulama, hadis ini menjadi pendalilan jika seandainya di sana ada minyak wangi di zaman Nabi yang paling baik selain dari misk, maka akan disebutkan. Seperti misalnya afdal au atyabu indallah min diadora, min Casablanca, min Drakkar, min Gazanova, min Calvin Klein. Orang-orang di zaman now, kan Nabi dulu mengatakan misk yang paling baik, dan telah datang nas dari itu lebih kuat lagi, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, afdalut tib al-misk, sebaik-baiknya tib adalah al-misk. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.